ampun, apa kabar sih lo? banget sih tempatnya nih, Ha. Iya kan? Ya ampun. Biarpun jauh, tapi pas Jeong. nyampe, enak kan? Enak, ya Allah, sejuk banget ya. Tapi gaya jadul, Is, tempatnya. Itu yang luncang lagi. Gitu ya? Tadi gue lihat tuh di sana ada kursi yang kayak gitu, ya Allah. Masih banyak lagi yang lu bakal lihat yang nuansanya jadul, tapi mantul. Lo kreatif banget sih, Har. Nggak ada matinya. Bisa Ya aja lo. Allah. Ntar gue mau lihat-lihat, Ayo. pasti seru nih tempatnya. Sampai Ike lapar, Bo. Oh, oke Ya deh. Allah. Makan aja dulu, ya. Yuk, 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 yuk. Ikutin yuk. Happy people, akhirnya hari ini saya ketemu dengan siapa dia? Hari The Fratas. Ya Allah, Har. Kangennya gue sama lu ya. Iya, ya. Kita sebenarnya udah berapa kali janjian kan? Jadi. Baru sekarang ya. Gue juga seneng banget nih bisa tampil di YouTube channelnya Iis Sugianto. Nah, hari ini orangnya sangat kreatif. Dari zaman jebot sampai hari ini tetep nggak ada matinya. Apa sih yang membuat lu tuh tetap mau berkreasi, mendidik lagi, mendidik generasi muda, ya kan? Lu kan punya sanggar, Bo. Benar. Ceritain dong, Sari. Ya itu sih mungkin emang dari dulu ya Is ya, dari gue istilahnya dari berondong kali ya. Gue emang selalu nggak berhenti berpikir gitu loh. Ini kalau gini gimana ya bagusnya. Tapi ya itu berpikir yang supaya bisa do something yang bermanfaat buat orang lain. Gitu. Dan memang lu tuh dari siapa sih? Nah kalau bakat dari siapa sih, kayaknya gini. Gue kan suka nulis juga ya, artinya nulis baik cerita ya kan, kalau nggak konsep-konsep. Nah itu kayaknya dari kakek gue. Jadi bokapnya nyokap tuh namanya Yusuf Abdullah Puar, tuh seorang penulis cerita-cerita fiksi gitu. Nah waktu kecil gue emang suka main di perpustakaannya desa, si Opa itu. Gue suka lihat ini apaan sih nih gitu kan. Ya apa cerita-cerita yang klasik-klasik lah gue baca gitu, misalnya si Kancil atau apa. Nah dari situ gue udah tertarik sebenarnya. Itu dia, imajinasi. Nah, makanan datang. Kita taruh dulu, tapi kita makannya nanti ya. Soalnya seru banget ini. Aku pengen dulu mulai dari masa-masa kecil kamu. Karena seorang Hari The Fratas bikin penasaran. Namamu kok Hari The Fratas sih? Apa sih Fratas? Jadi The Fratas itu nama farm kali ya sebutannya ya. Jadi farm dari Ambon. The Fratas gitu. Jadi bapakku namanya Hugo The Fratas. Jadi The Fratas itu nama dari Maluku, dari Ambon. Sementara ibuku orang Bukit Tinggi, orang Padang. Jadi nggak ada bule-bule. Nggak ada bule-bule. Tapi aku lahirnya sempet ngebrojol doang sih, ngegejerot doang. Tahu kali. Itu di Hannover, di Jerman. Ada apa, tugas apa? Jadi bapakku itu lagi kuliah perhotelan waktu itu. Dia ditugasin, kan dulu di Hotel Indonesia gitu. Itu HI ya kan. Dia ditugasin kayak sekolah apa ya, accounting atau apa ke Hannover di Jerman, dikirim gitu loh. Terus ternyata ibuku lagi hamil tua, udah 9 bulanan, udah mau masuk 9 bulan gitu. Ditelepon sama bapakku, udah kamu kesini aja deh gitu kan. Berangkatlah ya kan. Terus yang lucunya lagi ternyata ibuku tuh ngidamnya tahu. Jadi bawa tahu lo di koper. Ya ampun. Bawa tahu di koper, Bo. Ya ampun. Lahirlah aku di sana. Zrot ya kan, di Hannover, Jerman. Ya, maaf ya gitu. Tapi cuma sebentar, kan bapakku cuma sekolah doang, bukan tinggal kan. Jadi 2 tahun, umur 2 tahun
diboyong lah, balik lagi. Coba lu agak gede, agak bahasa in the bre, in the brew. Bahasa Jerman kan ich liebe dich dong. Iya, Sekarang bisanya cuman ich sebel ah. Emberan. Oh gitu. Jadi aku tapi nggak ada darah bule sama sekali. Nggak The ada. Flatters tuh dari Ambon. Nah, nyokap gue ya kan Hayati dari Dan lu anak Bukit Tinggi. keberapa? Aku anak kedua. Oh semua ada berapa bersaudara? 4. Ketika itu lah hanya lahiran saudara ditinggal. Yang anak pertamanya? Iya, dititipin sama kakak nyokap. Oh kuyu Allah. Lu sebenarnya boleh mempunyai itu loh paspor Jerman. Bener, jadi sempet di umur 19 tahun, pokoknya 17-an gitu. Katanya kalau sampai umur 21 tuh masih terbuka kesempatan untuk jadi warga negara Jerman. Tapi kan gue cinta Indonesia. Walaupun ya. Batu, Bo. Tetap cinta Indonesia. Cinta Indonesia. Keren. Terus kan semua kita tahu ya, lo tuh bukannya permulaan sama Mas Guru kok. Iya, betul. Jadi gue tuh emang gini ya, dari kecil, dari SD gitu ya, itu emang udah apa ya namanya ya, berkreasi gitu. Gue perpisahan SD bikin tarian, temen gue kumpulin ya, gue pakein kain. Sekalipun gue belum tahu ya gimana wiron yang bener gimana, ya kan, ngerti gak sih? Tapi gue udah ini aja. Kreatif aja. Oke, kamu iket gini ya gitu. Jadi lo tarian SD Regina Pacis Bogor udah pakai kipas bulu gara-garanya koran SM dibawain sama sepupu gue. Nih di Jakarta ada ini loh sekarang, Suara Mahardika, lihat nggak lo? Ya ampun, gue pengen masuk dong, gue bilang gitu kan. Udah cita-cita. Dari SD. Terus saat itu udah kan iya dong, yang kipas bulu kan udah keluar dari pagelaran pertama kan. Oh, gue juga bisa. Jadi teman-teman gue gini, aduh lu nggak, maksudnya gini, aduh lu mau ngapainin kita sih, lu mau ngapainin kita gitu kan. Udah deh, diem deh. Ya. Tapi sukses gitu loh ya kan. Lagunya apa? Tariannya tarian apa? Tariannya gue bikin sendiri, ngerti nggak sih yang gitu misalnya ngarang-ngarang bebas aja gitu-gitu. Tapi ya itu udah. Lagunya lagu apa? Lagunya ini. Seiring langkahku asmaraku asmaramu Baskoro Louis Sutauruk. Iya, terus lagu festival, Bo. Itu ya? Iya. Terus lagu itu. Anak-anak pada suka, teman-teman. Teman-teman gue, guru-guru gue aja pada bilang. Lo masih ingat nggak sih gayanya kayak apa? Udah lupa. Coba dong kayak gimana, coba ajarin action. Masa kipasnya di sini kan ditutup. Aduh Ardi, kok malah ringkas. Hah? Udah dibuka kipasnya. Si gaya deh lo. Oh, kita gini. Gitu. Tapi ini main ya pinggulnya ya. Gaya deh lo. Harus gitu ya. Oke kan? Kankan hilang, biarkan diriku terpukau. Oh itu pas itu gini. Seru kan ya? Ya kan? Abis itu lu ke Jakarta, lu menuju ke langsung Mas Guru dong? Belum tuh, jadi kan gue lulus SD tuh. Gue kelas 1 SMP diboyong sama bapak gue ke Balikpapan karena bapak gue kerja di perusahaan minyak. Nah, jadi di sana gue agak terpendam, ya kan? Tapi istilah positifnya ada, yaitu gue jadi belajar terus. Gue juara kelas terus satu SMP juara 1, juara ya, terus kelas 2-nya juara juga. Kelas 3-nya juara bukan di kelas ya, sekolahan. Ih, ternyata bukan aja kreatif, desa, ternyata smart. Abis itu baru lulus SMP tuh kayaknya udah menggebu banget kan. Pah, aku mau ke Jakarta SMA-nya, nggak mau di sini gitu loh. Ya udah kamu jalan aja. Tapi kita sekeluarga masih tinggal di sini nih, gimana nih? Ya udah aku kos.
Kamu saking pengen Saking? masuk SM. Akhirnya ke Jakarta. Udah gitu aku tes, aku syukur alhamdulillah masuklah di SMA Negeri 3 Setiabudi. Terus Di situ di papan pengumumannya majalah dindingnya dibuka pendaftaran anggota Suara Mahardika angkatan 11. Allah. Itu ngerti gak? Jadi Cinta ulang tiba. gue kayak nemuin tempat ini dia. Seru-seru terus. Ya kan ini dia nih gitu kan. Ternyata di sekolahan itu udah ada yang SM kan, ada Andri Sentanu, ada Memes. Wah, dan saat itu mereka emang agak-agak ya ini di style kali ya, jadi agak hejut gitu loh. Sapa lo, ibaratnya. Kan senior lo. Senior gue, ya kan, siapa lo gitu. Ya udah, tapi gue udah. Yang penting gue emang pengen daftar lah gue. Lo dateng dong di tes. Dateng di tesnya di gedung itu Jalan Iskandar Syah, gedung Benyamin apa tuh namanya, itu di tesnya ya. Aduh dengkul udah gini. Karena di depan semua si senior itu ada semua. Ya Allah. Terus? Sampai ke Mas Guru dong. Oh, zaman dulu kan. Zaman dulu kan dites, suruh nari, diketawain dulu, ya iyalah, maksudnya kok gaya lu agak maksudnya gimana lah ya gitu, suruh nyanyi dan sebagainya. Tapi akhirnya pas diumumin masuk lah gue. Nah disitulah gue belajar sebenarnya. Dan lo belajar banyak dari Mas Guru ya, bagaimana memanage sebuah pertunjukan Ya gitu kan. dan sampai akhirnya melahirkan Lenong Rumpi. Betul. Lenong Rumpi itu di situ kan artis-artis yang ngetop dong, Iya. di zamannya ya, sampai sekarang kayak Titi DJ. Terus siapa lagi? Ada Titi DJ, ada Debbie kan ya, Debbie Debbie Sahertian, Sahertian, ada Robi Tumewu, Robi Tumewu, ada Ira Wibowo, ada Wah, Verina, Verina. ya kan gitu. Dan pada saat itu aku menanti di bawah pohon Kamboja. Aku berharap, karena aku tantangan ya, karena aku kan orangnya kan nggak bisa lucu gitu kayaknya, selalu nanti dibilang apa gitu, terlalu menjaga ini ono unu gitu ya. Kalau sekarang kayaknya aduh tantangan kok ternyata Hari nggak panggil akhirnya sekarang deh kita ketemu. Nanti kalau ada Lenong Rumpi Eke mau, Bo. Gitu ya. Gue catet nih udah. Ya kan? Jadi Kan ntar nggak usah. tantangan, Bo. Pengen tahu Eke bisa nggak sih ngelawat, Bo? Ya kan? Sebenarnya Lenong Rumpi itu bener-bener banyak sekali loh yang pernah ikutan, bukan yang disebutin tadi aja. Tahu nggak pernah siapa? Dina Mariana. Ibu Terus itu pernah loh. Siapa Sampai lagi? ke udah gitu. yang senior siapa? Yang senior ini ya, Reni Jayusman. Oh, pernah ya Desa ya Allah. Kayak gitu-gitu ya kan, jadi banyak emang yang pernah Banyak main. ya. Nah tapi itu semua tuh ya istilahnya permulaannya tuh semua sebenarnya ya di SM itulah sebenarnya. Karena gue mulai mengenal bagaimana seni itu istilah gimana sih supaya ditonton tuh enak. Kadang kita nonton suka bikin ngantuk, Bo. Ada kan yang begitu Ada ya. Bikin ngantuk atau nggak menarik sama sekali. Nah itu tuh tantang buat kita, ya nggak? Paling nggak kita tahu, supaya orang juga bisa involve sama kita, larut sama kita gitu betul. loh. Dan menyukai, dan kayaknya selera pasar juga harus kita perhatiin ya. Iya. Nah itu aku belajar tuh ya dari Mas Guru ya. Dari Mas termasuk Guru ya. Terima kasih dong Mas Guru. Thank you Mas Guru, selama ini udah bikin aku jadi kebuka pikirannya ya kan, dan juga jadi belajar tentang juga gimana sih istilah musik yang enak tuh juga yang ngerti nggak sih? Yang enak-enak, yang ya kan komposisi lagu Mas Guru kan enak-enak. Tahu sendiri kan. Nah, itu seenggaknya aku juga belajar kan dari situ. Banget ya. Ya Maksudnya kan? Dia modern banget pada saat itu ya. Tapi jangan salah loh. Sebenarnya Mas Guru tuh juga rumpi. Makanya gue ngasilin Lenong Rumpi. Oh gitu. Mas Guru tuh kalau bercanda juga lucu ya.
Aduh, terus pengen lagi nggak kumpul atau pernah nggak datengin Mas Guru gitu? Ya paling di ulang tahunnya Mas Guru ya aku selalu sih Selalu datang ya, gitu ya. gitu kan, seperti itu. Dan aku dengar Lenong Rumpi mau dibikin film layar lebar, ya kan? Betul. Kapan mulai syuting? Ini sebenarnya sih kita sebenarnya udah dari tahun lalu nih kita Gitu sebenarnya ya? udah syuting. Tapi kan tahu sendiri ya, artinya pandemi gini kan, artinya produser juga mungkin berhitung ya. Iya. Kalau gua keluarin filmnya Iya. sekarang ini, bioskop juga kan Tutup, Bo. tutup. Iya. Sekalipun boleh juga kan duduknya nggak bisa full, Iya. ya kan? Cuman setengah, ya kan? Nah mungkin ya kan secara hitung-hitungan nggak masuk nih, gitu makanya. Kita diminta tunggu dulu sebentar Gitu ya, lagi. sebentar lagi ya. Mudah-mudahan deh. Ya mudah-mudahan ya, Pasti doain kita ya. tunggu itu film, Bo. Udah nggak tahan mau ngakak-ngakak nasional. Aku berharap Mas Hari tetap semangat membina generasi-generasi muda ya yang mau bergerak di bidang seni. Iya, benar Is. Itu emang udah jadi tekad aku juga. Terus terang aja, aku pengen terus ada di situ gitu ya. Artinya membina generasi muda untuk lebih mengenal ya, mengenal seni budaya kita kan kaya raya, Kaya banget. ya kaya raya ya kan, bener kan, banyak sekali yang bisa dipelajari dan perlu untuk dikenal dan dilestarikan. Betul. Gitu kan? Itu identitas bangsa loh, ya kan? Yang harus kita jaga. Ya itulah kebanggaan dan kekayaan kita yang tak ternilai, ya enggak? Ya, setuju banget. Dan Mas Hari kan bikin ini ya, grup sama Indra Bekti, kalau nggak salah ya, Indra Iya. Bekti sama Denny Malik, Oh iya, bikin pentas, iya apa namanya? kita bikin pentas anak sekolahan atau petasan, kita nyebutnya petasan. Jadi ceritain dong, geng kalian tuh sama Indra Bekti dan Denny Oh Malik. iya, jadi sama Indra Bekti dan Denny Malik itu kemarin kita sama-sama nyelenggarain satu perhelatan kali ya, namanya petasan, pentas anak sekolahan Ih, lucu. gitu. Dan apa aja sih yang dilombain? Yang dilombain itu ada lomba tari, Heeh, nyanyi, heeh. dan dagelan kita nyebutnya. Ih, keren. Nah diikutinya sama pelajar tapi seru kan? Seru banget. Jadi kemarin tuh kita ibaratnya ngasih kesempatan buat pelajar yang udah hampir setahun kan di rumah terus Iya. dengan belajar di Online. secara daring ya, Oh. online ya kan gitu. Jadi kita kasih kesempatan mereka untuk berekspresi, makanya si eventnya namanya ekspresi petasan untuk para pelajar di seluruh Indonesia. Kemarin ada yang dari Jawa Timur, ada yang dari Jawa Tengah. Pesertanya berapa orang? Peserta kemarin lumayan karena grup itu kita hampir terima untuk keseluruhan ya, hampir 200 grup. Lumayan kan besar, Lumayan, tapi secara online kan. Nah, inilah dia ya, kita senangnya sekarang udah ada Iya, teknologi ya Is ya. Ya kan? Terus pemenangnya berapa orang? Pemenangnya tiap lomba ada 3 pemenang, juara 1, juara 2, juara 3. Dan sesudah menang akan terus dibimbing dong. Iya, terus dibimbing nih. Justru itu makanya nih sekarang syukur alhamdulillah sekarang aku juga udah punya tempatnya gitu kan ya. Ada Tempat yang tempat. enak ini ya. Iya kan, gitu aku dapat kerjasama sih ya kan, kerjasama sama pihak sini. Namanya ya kan? apa nih? Namanya Mode- Memoland. Memoland. Namanya Datang ke Memoland, tempatnya Mas Hari. Tempatnya enak banget dan makanannya tradisional. Yo. Ya kan? Nanti kita mampir ke dapurnya. Dapur yang sangat tradisional, masih masak dengan kayu bakar. Aduh, kayaknya pengen cepet-cepet ngeliat deh Har. Yuk, Tapi kita makan dulu ya. kita makan dulu ya, habis itu Aduh. baru ke sana ya. Oh, lapar Bu. Ayo kita cobain yuk. Ayo, ayo, Nah, ini ada bakwan sayur, Bo. Rasanya endol nih pasti nih. Ayo deh, Har. Ayo dong. Yuk. Coba ya. Kayaknya aku separuh aja gedang. Ih, besar. Nih dicocol sama bumbu. Oh, cocol ya. Tapi boleh juga pakai cabai. Cocol pakai bumbu kacang. Ya. Tradisional tapi ya kan. Ih, endol dah. Enak banget kan?
Kalau mau coba, Yuk rame-rame datang ke Rame-rame sini ini. ya, ke Memolen ya. Seru. ya. Sini ada apa aja fasilitasnya? Kolam berenang. Ada kolam renang, ada kolam pemancingan. Oh. Seru kan? Ikannya gede-gede loh, Is. Beneran serius. Kalau pemancingan Boleh lain, dibawa pulang? iya, ditimbang, boleh bawa pulang. Bayar tapi, Bo. Dan ikannya lucu-lucu. Mas, Muka ikannya tuh lucu. tujuan lo kali. Ini sekarang kita coba soto Bogor. Oh, ini yang namanya soto Bogor. Kayak gendang. Lu gua kebanyakan deh kayaknya nih. Masa sih? Mesti ambil itu deh. Aku pikir soto Bogor tuh kayak yang pakai soun terus pakai apa tuh? Risoles yang digoreng itu apa? Oh iya, risol yang dipotong-potong itu ya. Bukan ya? Mungkin ini Bogor kayak- Selatan kali ya. Ini kayak empal gentong, Bo. Enggak. Kita kasih jeruk. Terus giniin. Sama sedikit sambal. Nah, ayo kita rasakan. Lu meraciknya jago soalnya, jadi makin enak. Kalau enak kita langsung gitu. Langsung gitu ya. Jadi ingat anak gua, si Nadia. Kalau enak dia juga gitu. Akhirnya kita sampai pada kompor tradisional. Kompor yang terbuat dari Kayu bakar. Yang kayaknya selama ini aku nggak pernah lihat, nggak pernah menemukan ada di tempatnya Mas Hari loh. Masakannya harus memakai kayu bakar. Dan itu membuat makanan jadi legit ya. Iya, jadi legit untuk beberapa makanan ya. Untuk beberapa Kayak makanan. misalnya kue serabi, ya kan? Iya dong. Kue serabi, terus misalnya ada ketan, ya kan? Singkong juga kalau digoreng atau dibakar dengan kayu bakar beda loh rasanya. Ya. Ya kan? Nanti kita lihat ya. Kita lihat bagaimana Mas Hari memasak serabi, ketan dengan kayu bakarnya. Iya. Jadi ini bagian dari konsep aku nih, Is. Itu ya? Kan aku tadi konsepnya tuh adalah ini apa tuh Memolen kan namanya. Memoryland. Memoryland gitu kan. Ya ini supaya ini aja artinya emang biar nyambung gitu loh. Ya konsepnya Memoryland, dapurnya pun adalah Harus dapur yang tradisional, dapur lama, dapur jadul. Dapur jadul. Dan di sini dipajang juga foto-foto ketika zaman Lenong Rumpi, Iya, benar. dengan artis-artis jadul, Iya. artis-artis yang tapi sampai sekarang ini masih eksis loh. Iya, ya kan? beberapa masih eksis. Jadi zaman Lenong Rumpi. sekalian kita lihat-lihat foto-foto zaman bahwa Bener, ya kan bernostalgia, mengenang masa-masa yang manis, ya kan? Contohnya di samping ini siapa? DJ lah. DJ kan, ini Suti Karno. Ya kan nih gue. Nah ini yang seniornya lah ibaratnya ya, tahun 90-an kan. Nah itu gue terus, artinya juga mencari bakat baru. Itu ekspresi petasan jangan lupa. Lu kan pernah jadi donaturnya tahun 2013. Iya, di buku acaranya terima kasih untuk Ibu Sugianto. Karena lu pernah berdonasi untuk penyelenggaraan acara itu. Ya, aduh alhamdulillah. Eka suka lupa. Ya kita emang sebenarnya nyambung dari dulu ya. Iya, Ya kan iya. 2013 tuh. Nah, itu sekarang yang pada ikut kejuaraan Lenong atau pernah belajar di sanggar gue juga, ya sekalipun nggak banyak ya, nggak terlalu banyak, tapi yang dikenal sama publik juga udah Ada ada. ya? Contohnya itu yang main Si Manis Jembatan Ancol yang versi yang baru ya. Yang baru ya. Yang baru.
Itu namanya Indah Permatasari. Nah, Itu pemain lenong cabai rawit, belajar di gue juga. di sanggarmu. Di sanggarku waktu Jadi masih ada di Tamrin ada City. sanggarmu, ada lenong cabai rawit, Lenong ada cabai rawit, terus kemudian si lenong cabai rawit itu sekarang kan cabai rawitnya ini udah berkembang dong, udah cabai gombong dong sekarang. Jadi namanya lenong bejana perak. Oh, ada aja deh lo. Tapi tetap yang cabai rawit itu tetap dibina. Apa sekarang udah berubah? Semua udah bergabung di lenong bejana perak. Ada aja ya dia. Tapi umur kira-kira berapaan? Umurnya sekitar 16 ke atas. Ke atas. Dan syaratnya apa sih? Terus berapa biayanya? Syarat sih nggak terlalu syarat-syarat Lo gimana tes-tes ya. nggak gitu? Enggak. Pokoknya kalau emang kamu punya keinginan, punya niat untuk belajar bermain lenong, pengen mengetahui tentang lenong dan sebagainya, ya silakan aja daftar. Enggak kok, nggak berat kok juga, dan gue juga nggak mahal-mahal lah. Karena gue juga memang pengennya ini bukan sekedar artinya juga pengen bermahal-mahal, enggak. Kita pengen supaya membina aja, ya kan. Yang paling PR tuh sebenarnya generasi muda kan, banyak yang belum tahu, ya kan. Udah gitu banyak yang artinya minatnya tuh belum tergerak karena dia nggak pernah dikasih gambaran sih, ya kan, bahwa bermain lenong tuh juga asyik, ya kan. Semacam dan nggak tahu juga kalaupun dia berbakat mau salurin kemana, ya kan. Seperti itu. Tapi toh ternyata yang tekun, ya kan, yang emang benar-benar niatnya di situ jadi juga tuh, contohnya si Indah itu kan, main film sekarang, main film. Terus tetap ada, maksudnya seminggu berapa kali latihannya? Seminggu 2 kali. Rabu sama Sabtu. Oh gitu. Nah, gue kerjasama tuh juga gitu lagi. Kerjasama deh, gue miss kerjasama ya. Iya, nggak apa-apa. Gue kerjasama. Itu tempatnya di mana? Di Mula, Kota Tua. Oh, di situ. Di Mula, Kota Setiap Tua. Rabu, Sabtu. Jadi siapa yang mau ikut Happy People? Jam berapa Mas Ari? Jam berapa? Jam 3 sore sampai 5 sore. Happy People, siapapun yang berbakat, datanglah ke Sanggar Bejana Perak di Gedung Mula di Kota Tua. Kota Tua. Setiap Rabu dan Sabtu jam 15, jam 3 sore. Jam 3 sore sampai jam 5 sore. Jam 5 sore. Aku daftar. Daftar ya. Kamu cocok ya dari jadi emaknya ya, mama yang agak rempong gitu ya, yang suka belanja sayur nawarnya gitu tega-tega gitu ya. Kayaknya yang bakat gitu tuh manajer aku, Bo. Masa? Oh, kalau nawar bener-bener aja tega. Kalau gue malahan gini, Bo, lucu kalau gue. Berapa Pak harganya gitu kan? 12,5 Neng. Aduh repot deh ya. 15 aja ya, Pak ya. Aduh, ampun. Kalau gue jadi pedagangnya, Bu, sering-sering kemari ya, Bu ya. Dagang nasi jadi rempong. Jadi gue, udahlah. Memberi kesenangan untuk orang yang untung berapa tidak membuat dia kaya, tapi membuat kita happy melihat wajahnya ketika dia menerima uang lebih itu. Dia gini, bener Neng, makasih ya Neng. Gue senang banget. Jadi Happy People, kita sudahi pertemuan ini. Kita tunggu acara Mas Ari yang lebih meriah lagi di karya-karya ciptanya di TV atau di tempat yang terbuka. Kita tunggu ya Mas Ari. Oke, siap. Sehat terus, semangat. Oke. Terima kasih loh udah mau berkunjung ke sini. Tos. Jangan lupa di Sugianto New TV. Tunggu konten-konten sih. Sebagai penutup boleh nggak kita nyanyi dong Seindah Rembulan? Iya kan, jadi kan benar-benar klop, ya kan? Yo. Oh, lo bisa? Bisa ya, tapi langsung ref ya. Seindah rembulan, hati yang berbunga-bunga,